cake. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Oke, daon nih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulfitri. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen. Jadi, simak videonya ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu manajemen? Buat yang belum tahu, yuk kita belajar bareng. Jadi, manajemen itu adalah sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi. Kalian tahu nggak sih kenapa ilmu manajemen itu penting untuk dipelajari dalam sebuah organisasi? Yuk kita bahas. Nah, jadi kenapa mempelajari ilmu manajemen itu penting? Karena kan dalam sebuah organisasi itu kita punya tujuan bareng-bareng, tujuan bersama. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita harus mempelajari ilmu manajemen supaya proses-prosesnya itu benar, secara efektif dan efisien. Nah, jadi kan efektif itu berarti hasilnya tuh benar kan, sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan efisien itu adalah prosesnya yang benar dengan menggunakan si manajemen ini. Makanya belajar ilmu manajemen itu penting supaya dalam prosesnya itu benar dalam menjalankan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya gitu, teman-teman. Nah, dalam manajemen ini juga ada unsur-unsurnya, teman-teman. Unsur manajemen itu sering dikenal dengan yang namanya 6M. Kalian pasti tahu kan apa itu 6M? 6M itu ada man, method, money, material, market, dan machines. Nah, semua itu adalah sumber daya yang dipakai untuk segala proses dalam menjalankan sebuah manajemen untuk mencapai tujuan bersama itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai piramida kekuasaan dalam manajemen. Jadi di manajemen itu ada tingkatannya juga ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini tingkatannya itu yang paling bawah ada low manager, terus yang keduanya ada middle manager, terus yang paling atasnya ada top manager. Jadi masing-masing tingkatannya ini punya bagian kerja dan keterampilannya masing-masing yang harus dikuasai. Nah, jadi keterampilan dalam manajemen sesuai tingkatannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada keterampilan konseptual, yaitu keterampilan untuk membuat ide atau gagasan yang nantinya akan dijadikan planning. Yang kedua, ada keterampilan kemanusiaan dan komunikasi, yaitu keterampilan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak lain dalam proses manajemen. Yang ketiga, ada keterampilan teknis, yaitu keterampilan yang dilakukan bersifat teknis seperti merangkai bunga, memperbaiki mesin, dan sebagainya. Jadi, semakin tinggi posisi seseorang di dalam tingkatan manajemen itu, maka dia dituntut untuk bisa berpikir secara konseptual, strategis, dan makro. Sedangkan semakin rendah posisi seseorang itu dalam tingkatan manajemen, itu dia dituntut untuk berpikir secara operasional, teknis, dan mikro. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip umum manajemen. Yang pertama, itu ada disiplin. Jadi, dalam sebuah manajemen kita harus menerapkan sikap disiplin dengan menaati segala peraturan dalam organisasi tersebut. Karena memang dalam setiap organisasi itu kan selalu ada peraturannya. Dan kita sebagai anggota atau
bagian dari organisasi tersebut memang sudah seharusnya mematuhi peraturan tersebut gitu. Selanjutnya yang kedua ada kesatuan pengarahan atau unity direction. Jadi di unity direction ini atau kesatuan pengarahan ini maksudnya adalah, jadi jika kita sedang menjalankan suatu kegiatan nih, organisasi tersebut nih mengadakan suatu kegiatan, nah itu tuh harus dipimpin oleh satu orang yang sama dan menggunakan satu rencana yang sama. Karena nggak mungkin dong, misalkan kita lagi ngejalanin suatu kegiatan nih, kayak misalkan ulang tahun sekolah atau universitas gitu, itu kan harus dipimpin atau diawasi oleh satu orang yang sama dong, dan menggunakan rencana yang sama juga. Karena nggak mungkin kegiatannya kita lagi ngejalanin kegiatan tapi pemimpin sama rencana yang kita pakai itu beda-beda, kan nggak mungkin gitu. Yang ketiga itu ada kejujuran. Jadi emang sikap jujur ini kan memang sudah seharusnya diterapkan gitu dalam setiap individu, meskipun dia lagi kerja atau dia lagi ngapain. Karena kan kalau misalkan jujur, kita pasti disukai oleh semua orang, karena memang sikap jujur itu penting gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri manajer profesional. Jadi untuk menjadi manajer profesional itu apa aja sih ciri-cirinya? Yuk kita bahas. Yang pertama, seorang manajer profesional selalu mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip umum. Maksudnya, seorang manajer profesional dituntut untuk punya pengetahuan yang luas banget. Dan dalam setiap pengambilan keputusan, dia harus menilai dengan objektif nih. Nggak boleh seorang manajer itu menilai dalam pengambilan keputusannya menilai secara subjektif. Dan dalam mengambil keputusan, seorang manajer juga harus tetap mempertimbangkan masukan dan saran dari berbagai pihak, misalkan dari para bawahan atau dari berbagai pihak lain gitu. Yang ketiga, seorang manajer profesional harus tunduk pada kode etik yang melindungi kliennya. Maksudnya, dalam melakukan pekerjaannya, seorang manajer harus tunduk pada kode etik manajer dan tidak merugikan ataupun mengganggu privasi kliennya. Yang terakhir, seorang manajer profesional itu mengabdikan dan mengikatkan dirinya pada organisasi yang mewadahinya. Nah, jadi seorang manajer profesional itu kalau kerja, mereka tuh gak cuman cari keuntungan atau cari uang doang nih, tapi mereka juga mengabdikan dirinya pada organisasinya, dan mereka itu senang karena mereka itu bermanfaat bagi banyak orang. Segitu dulu videonya tentang dasar-dasar manajemen. Semoga buat siapapun yang nonton teredukasi, buat yang belum tahu jadi tahu, buat yang belum paham jadi paham. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau mungkin aku jelasinnya kurang jelas, karena kita sama-sama belajar. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Aku di sini. Aku jangan. Yang kedua. Yang ketiga. Videonya ya. Dadah. Kok dadah sih? Selanjutnya kita akan membahas. Nah, jadi kenapa Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa